Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini anak-anak akan kembali belajar bersama Ibu Nurul. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Jadi kita belajar mengenai tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh pembelajaran keempat ya. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya ya. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Nah, anak-anak ada yang tahu? Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama-sama ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, anak-anak, jadi itulah persatuan dan kesatuan ini sangat penting sekali untuk kesejahteraan umum ya. Nah, penduduk Indonesia ini sangat berpengaruh untuk kesejahteraan umum. Untuk persatuan dan kesatuan ini, masyarakat Indonesia sangat memiliki pengaruh yang besar bagaimana cara kita bersikap agar kita tidak terpecah belah dan agar negara kita menjadi negara yang aman, sejahtera, dan damai. Kemudian, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjadi perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, salah satunya yaitu menciptakan suasana yang rukun, kemudian bisa melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Nah, ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, anak-anak, jadi kita harus menegakkan persatuan dan kesatuan agar negara kita terhindar dari pertikaian dan lainnya. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas, anak-anak bisa melengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Nah, ini contoh peta pemikirannya. Anak-anak bisa mengisi kalimat efektif atau kosakata yang baku sesuai dengan tempat kalimat tanyanya ya. Silahkan ya, Nak. Nah, contohnya bisa anak-anak lihat dari kata tanya apa, kita bisa membuat kalimat efektifnya. Persatuan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian contoh yang kedua dari kata tanya di mana, bisa di Indonesia. Anak-anak bisa membuat seperti itu ya. Nah, anak-anak, jadi inti dari yang sudah kita baca di teksnya yaitu ketika bangsa Indonesia bersatu, maka kondisi akan aman. Ketika situasi akan aman, maka pembangunan berjalan lancar. Masyarakat bisa bekerja dan beraktivitas dengan tenang, aman, dan damai, sehingga kesejahteraan akan terjamin. Namun sebaliknya, jika terjadi perpecahan, tidak ada persatuan, terjadi pertikaian antar suku, maka kondisi menjadi tidak aman dan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, masyarakat tidak bisa bekerja dengan baik, pendidikan terganggu, ekonomi terganggu, akhirnya masyarakat tidak sejahtera. Nah, anak-anak, jadi pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju dan berkembang. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat meningkat. Kemudian yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kalian turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan yang kalian peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan dalam segala bidang agar upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Nah, jadi pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat Indonesia ini sangat penting sekali anak-anak bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk selanjutnya anak-anak bisa membuat buku mini. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kami tuliskan dalam bukumu, yaitu yang pertama, memastikan judul sesuai dengan tema. Yang kedua, anak-anak menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat, seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Nah, jadi anak-anak, silakan anak-anak membuat buku mini yang harus mencakup 4 aspek ini ya. Nah, contohnya anak-anak bisa membuat seperti ini ya. Sediakan selembar kertas HVS, potong menjadi 2 sama besar, seperti pada video di samping ya. Nah, kemudian lipat menjadi 2 dan satukan dengan stapler dan menjadi buku kecil. Nah, kemudian anak-anak bisa menuliskan judul dan identitas di halaman sampul ya, seperti pada video yang kita tonton ini. Kemudian tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan beserta manfaat dan beri gambar ya. Gambarnya juga bisa diwarnai ya anak-anak biar lebih menarik. Kemudian selesaikan sampai 4 nomor ya. Jadi gambarnya itu ada 4 ya anak-anak, 4 nomor. Nah, bisa dilihat seperti ini. Selamat mengerjakan.